Oke teman-teman, Pak Agustinus KCK dari Manado, keluhannya ini banyak sekali teman-teman. Iya. Apa saja Pak keluhannya? Pokoknya sakit mulai dari pergelangan ini, pergelangan tangan, Iya, ini, siku ini, sikut sakit, iya. Iya. terus Dengan kaki, pergelangan tangan, kaki, kaki, ini, paha ini dia Pak, pedis. paha sakit, pedis. Iya, tulang Iya. belakang ini. Tulang belakang Nyeri, juga nyeri. sakit. Nah, sekarang diangkat kakinya nggak bisa Pak ya? Nggak bisa ini Pak. Tidak bisa, tidak begini. bisa ditumpang begitu ya? Iya, cuma begini. oke. Dua-dua ini Pak. Dua-dua begitu, ke kiri ke kanan tidak bisa saling menumpang ya? Iya, cuma begini. Nah, oke teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini. Saya akan terapi Bapak Agustinus. Agustinus KCK. dari Manado. Kota Manado, Sulawesi Utara. Jangan lupa Madini, Pak. subscribe, bagikan. Nanti saya kasih cara mengatasi keluhan seperti ini. Sekarang kita tarik ke atas. Didorong ke atas seperti ini. Terus sampai ke atas. Oke. Coba tumpang kaki. Ini sudah naik. Ini sudah mulai naik. Nah, Tadi biasa cuma sampai sini. coba. Oke. Nah, sekarang Bapak kasih testimoni. Sebelum saya pijit tadi, Cuma begini. cuma begitu. Sekarang Ini sudah di atas ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan terapi Pak Agustinus KCK. KCK, Pak Agustinus KCK, maaf. Saya akan terapi Pak Agustinus KCK dengan keluhan seperti yang di awal tadi. Kaki tidak bisa ditumpang tindih, Iya, ya. di pangku Pak. Kemudian kaku, lutut juga kaku. Nah, teman-teman bisa melihat caranya. Jadi, untuk mengatasi keluhan seperti tersebut tadi, banyak sekali keluhannya. Nah, jadi ini direlaksasi otot dan urat-uratnya. Nah, jadi teman-teman, biasanya lutut, nah ini sakit lutut di sini, ya. Ini juga sakit sekali. Sakit sekali, Pak. Sakit Pak. Nah, ini sakit sekali, teman-teman. Hanya disentuh saja, ini sakit sekali. Nah, jadi itu karena gangguan pada organ tubuh. Nah, ini agak sakit. Ya, kemudian cara untuk menghilangkan sakit di sini. Ini sakit sekali. Nah, itu sakit sekali. Cara menghilangkannya adalah kita tarik otot betis. Ini otot betisnya, kita tarik ke atas. Ini sederhana sekali. Nah, jadi teman-teman bisa sambil mempelajari tentunya. Nah, ini ditarik ke bawah. Ini ditarik ke bawah. Yang membuat otot paha ketarik adalah otot betis yang biasanya pernah mengalami ketarik ke atas. Nah, kemudian ini kita tekan. Ini kita tekan. Tarik ke atas lagi begini. Ke atas lagi. Kemudian ini sakit juga, ya. Ini sakit juga. Jadi masalahnya itu teknik-teknik pijat yang perlu dipelajari. Tapi ini tanpa unsur apapun. Ini hanya gangguan anatomi tubuh, teman-teman. Jadi bagikan video ini. Ini sudah mulai berkurang sakitnya, Pak, ya? Sudah mulai. Iya. Sudah mulai berkurang. Iya, semuanya Tadi saya sentuh begini sakit. Iya. Sekarang sudah tidak. Iya. Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Supaya itu betul-betul hilang sakitnya, teman-teman. Nah, kendorkan badannya, Pak. Oke, relax. Nah, saya gerakkan tempurung lututnya seperti ini. Kemudian ditekan dari arah luar seperti ini yang biasanya sakit. Nah, ini sakit. Ini sakit. Nah, digerakkan lagi begini, kemudian tarik otot betis dari atas ke bawah, ya. Otot betis dari atas ke bawah ditarik, ini sudah tidak sakit lagi. Sudah berkurang, Pak? Iya, berkurang. Nah, sudah mulai berkurang, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ingat ke bawah ya, jangan ke atas, karena kalau otot betis ke atas tadi kita dorong lagi ke atas, itu akan membuat betis jadi semakin sakit. Nah, kemudian di sini sakit, ini. Iya. Ya. Ini sakit sekali. Ini menandakan
bahwa pasien pernah mengalami keseleo, Iya. bisa jadi pernah bengkak atau keseleo terkilir yang tidak bengkak. Pernah jatuh, Pak. Pernah jatuh malah. Nah, sekarang cara menghilangkan rasa sakit di sini adalah Aduh. dengan menyenggol simpul urat yang ada di sini. Ih. Nah, ini sakit sekali. Kemudian kita tes lagi pada bagian ini. Sekarang sudah hilang rasa sakitnya, betul Pak? Ya, berkurang sedikit. Sudah berkurang sedikit. Iya. Nah, kalau di sini masih ada, ini kita gerakkan di depan begini. Kita gerakkan begini, mengurai otot yang ada di punggung kaki, urat yang ada di punggung kaki, kemudian kita tekan ini ke atas. Ditekan begini ke atas, tapi tidak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, itu akan mengakibatkan cedera pada urat ataupun cedera pada otot. Nah, sekarang kita goyang. Ini sudah tidak sakit lagi, betul Pak? Iya. Sudah tidak sakit lagi. Sudah sakit ya. Walaupun saya tekan lebih keras Pak ya. Iya. Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Tadi hanya kesenggol begini sakit Iya, sekali. tadi senggol Ya. sakit. Kesenggol sedikit sakit sekali, itu artinya ini adalah gangguan anatomi tubuh yang tidak mempunyai unsur-unsur apapun, teman-teman. Ini murni adalah gangguan urat dan otot tentunya. Nah, kemudian kita coba di sini, tadi rasanya seperti kesetrum sekali Pak ya. Sekarang pun rasanya sudah berkurang. Ya, berkurang. Sudah berkurang. Nah, kemudian teman-teman, untuk membuat respon untuk saraf motoriknya, saraf geraknya, saraf tubuh, kita pijit pada jari kaki seperti ini. Aduh. Kemudian kita pijat. Pijat lagi begini selanjutnya, tapi jangan terlalu keras karena ini rasanya sakit sekali Pak ya. Sakit. Aduh. Sakitnya bagaimana rasanya Pak? Pedis. Pedis. Ada rasa panas? Enggak. Pedis. Pedis. Nah, ini adalah memang hal yang wajar pada saat kita melakukan pemijatan, tapi setelah dilepas tidak sakit lagi Pak ya. Iya. Tidak sakit lagi. Nah, memang rasanya ini bergerak seluruh anggota tubuh ya. Jadi teman-teman, jika ingin ngetes respek anggota tubuh itu dari jari kaki bisa. Nah, kemudian kita tes lagi di sini. Ini sakit sekali. Aduh. Di sini sudah tidak sakit Iya. Pak ya. Ini sudah tidak sakit karena sudah dipijat. Ini sakit. Ini sakit teman-teman. Mohon maaf. Iya. Ini sakit sekali. Sakit. Ini sakit sekali. Sama seperti yang di sebelah tadi, teman-teman. Yang harus kita relaksasi adalah otot betis. Ini sakit sekali. Sakit sekali, Pak ya. Sakit. Aduh. Nah, rasa sakit ini bisa hilang, teman-teman. Jadi ini tidak menggunakan magic, tidak menggunakan apapun, ya, hanya teknik pijat saja. Memang rasa sakitnya luar biasa, ya. Tetapi rasa sakit itu bisa hilang setelah kita menarik begini ke bawah. Tarik dari atas ke bawah, tanpa harus terlalu keras. Tarik saja, diurai ke bawah. Otot betis diurai ke bawah. Diurai ke bawah. Kemudian kita dorong ke atas ini. Kemudian teman-teman bisa mendorong ke atas begini, di bagian luar tulang kering. Nah, kemudian kita relaksasi. Tarik dari atas ke bawah begini. Nah, ini adalah untuk mereka yang mengalami betis sakit, paha sakit, lutut sakit, bisa dipraktekkan cara pijat seperti ini. Nah, sekarang kita tes. Sudah berkurang sakitnya, Pak? Sudah berkurang? Iya, agak berkurang. Sudah berkurang? Berkurang. Sudah berkurang, bahkan sudah hampir hilang. Nah, supaya betul-betul hilang, teman-teman bisa mempraktekkan cara pijat seperti ini. Dari atas ke bawah. Ini sakit sekali. Aduh. Sakit. Nah, kemudian kita tarik lagi dari arah bawah. Aduh. Ini kebetulan sedikit agak keras. Aduh. Sakit sekali, tapi rasa sakit itu akan hilang jika cara pijatnya dilakukan dengan benar seperti dalam video ini. Teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe.
Untuk tutorial selengkapnya, klik Pijat Indonesia tulisan yang ada di bawah video ini. Untuk mengikuti video tutorial lainnya, silakan klik video. Nah, kemudian ini sedikit agak sakit. Cara menghilangkan sakit di sini, teman-teman, gerakkan ini lutut begini. Karena jika lutut bermasalah, itu berefek juga pada sakitnya pada otot paha. Sakit sekali. Nah, kemudian kita tarik dari atas ke bawah, sudah berkurang. Iya. Betul, Pak? Berkurang ya. Ini saya nekan lebih dalam, sudah berkurang. Sudah berkurang, Pak. Iya, berkurang. Sudah berkurang. Nah, sekarang lemaskan badannya, Pak. Relax. Oke, saya gerakkan tempurung lututnya. Nah, bisa kita mengambil langkah untuk menggerakkan dua-duanya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tekan, diputar, ya. Kemudian dicek lagi. Ini sudah tidak sakit lagi, betul, Pak? Iya. Tadi saya cuma begini sakit. Tadi sakit. Sakit sekali. Iya. Sekarang sudah tidak? Iya. Tidak. Nah, oke, teman-teman. Subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya orang banyak yang mengerti tentang bagaimana pijat refleksi bisa mengatasi keluhan tanpa obat. Solusi sehat alami tanpa obat itu ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya kita pijat begini. Ini tidak terlalu sakit seperti yang di sebelah. Betul, Pak, ya? Iya. Nah, pertanyaannya, Pak Mumin kok tahu ini tidak sakit? Ini adalah bagaimana kita mempelajari, karena banyaknya saya pegang orang sehingga saya sudah bisa membedakan mana urat yang bermasalah, mana otot yang bermasalah, mana yang tidak bermasalah, dan otot yang tidak bermasalah itu saya bisa membedakan. Itu kayak kesetrum. Kayak kesetrum ini. Iya. Nah, ini banyak dimodifikasi oleh orang-orang, teman-teman, seolah-olah ini pakai tenaga dalam, pakai magic, ataupun hal-hal yang tidak berhubungan dengan pijit. Hal seperti ini memang anatomi tubuh, ya. Kalau dipijit di bagian ini terasa kayak kesetrum di telapak kaki dan punggung kaki, tetapi ini hanya teknik pijat saja. Bagikan video ini agar banyak orang yang mengerti tentang bagaimana pijat refleksi dan tekanan-tekanan yang kadang-kadang, mohon maaf, dimanipulasi untuk membuat orang terkagum-kagum, untuk membuat orang seolah-olah itu melibatkan unsur-unsur selain teknik pijat. Jadi saya selalu memberikan juga pemahaman kepada orang bahwa ini loh, kalau ini dipijat rasanya luar biasa sakit. Betul, Pak? Iya, betul. Saki kalau kata orang Manado. Nah, ini teman-teman, ini sakit sekali. Rasanya bagaimana, Pak? Sakit. Sakitnya seperti Teriris sih. teriris. Nah, jadi sakitnya seperti teriris, dan ini hanya teknik pijat biasa, teman-teman. Karena saya tukang pijat, jadi saya membagikan pengetahuan seputar pijat refleksi. Ini tidak pakai tenaga dalam, ini tidak memakai magic, ini tidak memakai unsur-unsur di luar pijat memijat. Hanya teknik sentuhan tangan saja. Oke. Nah, sekarang kita cek kembali. Setelah kita memijat, ini sudah tidak sakit lagi. Betul, Pak? Iya. Ini saya lebih keras, sudah tidak sakit? Iya. Tidak sakit lagi. Nah, sekarang kita tarik dari atas ke bawah. Ini sudah nyaman rasanya. Betul, Pak? Iya. Tidak sakit lagi. Nah, kemudian nanti dari arah belakang teman-teman bisa lihat. Tadi kakinya tidak bisa saling bersilangan. Nah, teman-teman nanti bisa melihat cara-caranya, ya. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe. Yang sudah subscribe silakan bagikan videonya sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di YouTube dan menjadi referensi untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti orang yang saya pijit sekarang. Pak siapa namanya, Pak? Pak Agustinus kasih. Pak Agustinus. Oke. Pak Agustinus boleh balik badan, tengkurap dulu? Boleh. Oke. Ya, tengkurap dulu, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman, ya, silakan ikuti kami dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Nah,
Nah, kalau dari arah belakang, teman-teman, kasus seperti Pak Agustinus ini, biasanya ini sakit, ya. Iya. Aduh. Ini sakit nih. Ya aduh deh itu. Di kiri kanan malah ada rasa sakit gitu. Nah, sakit pada bagian ini biasanya teman-teman itu mengakibatkan seseorang kaki jadi lemah, ya. Aduh. Pada saat berdiri lama, kadang pegal pada bagian ini. Ini pedis ini, Pak. Ya. Itu terasa pedis akibat tertekannya saraf bagian ini, Pak. Nah, ini. Tuh. Ini yang tertekan. Nah, jadi teman-teman, subscribe yang belum subscribe, setelah subscribe bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian untuk kasus yang otot paha tadi yang agak sakit dari arah depan, ini kita relaksasi lagi seperti ini. Direlaksasi lagi seperti ini. Kemudian ini ditekan, rileks badannya, Pak. Oke, jangan dikunci badannya. Iya. Ya. Oke, ini sakit. Aduh. Rileks saja, jangan dikunci. Oke. Nah, ini kemudian kita tekan begini. Ditekan-tekan seperti ini. Nah, kalau di sini sakit, teman-teman, biasanya urat tendon yang ada di samping luar paha yang menjadikan tenaga paha kita menjadi kuat, itu biasanya justru malah tertekan juga sehingga kaki jadi lemah. Nah, kemudian kita dorong ke bawah. Didorong seperti ini, teman-teman. Didorong seperti ini, kemudian rileks saja, Pak. Ya. Oke. Rileks. Nah, kemudian kita gerakkan lutut seperti ini. Sambil memegang tempurung lutut, teman-teman. Nah, kita gerakkan seperti itu, kemudian ditekan seperti ini. Nah, ini ada bunyi sedikit yang menandakan bahwa ini pernah bermasalah. Dan inilah yang menekan urat yang ada pada bagian ini tadi sakit. Sekarang sudah berkurang. Iya. Betul, Pak? Iya, berkurang. Sudah berkurang. Iya. Nanti rasa sakit pada bagian itu akan hilang tanpa bekas. Teman-teman boleh lihat, ikuti terus caranya. Subscribe, tekan tulisan subscribe jika masih berwarna merah. Tulisan subscribe ada di bawah video ini. Untuk mempelajari pengalaman saya yang lain, silakan klik Pijat Indonesia, kemudian klik video. Scroll ke bawah, ada ratusan video yang sudah saya upload untuk memberikan pengalaman saya bagaimana cara mengatasi pasien yang bermacam-macam. Dengan keluhan tentunya yang bisa dibantu dengan pijat refleksi. Jadi saya tidak merekomendasikan, nanti teman-teman saya akan buat video juga, penyakit apa saja yang tidak boleh dipijat. Aduh. Agak sakit ini. Nah, ini titik inti pijat refleksi, teman-teman, yang tidak boleh terlewatkan. Ini rasanya kayak disetrum, tapi ini hanya sekedar metode pijat refleksi saja. Saya sering memberikan pemahaman bahwa ini jangan dimodifikasi. Ini memang anatomi tubuh, ya. Kalau disentuh di sini rasanya kayak disetrum. Nah, bagikan video ini setelah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Nah, sebentar, Pak. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya yang sebelah kiri. Nah, kita lihat ini Pak Agustinus sering kesakitan di bagian ini. Dan katanya cuma disentuh saja biasanya sakit. Ini sakit sekali. Nah, ini lebih sakit daripada yang sebelah kanan. Nah, ini sakit sekali, tapi ini pun rasanya bisa hilang. Ini sudah tidak sakit, Pak? Iya. Sudah tidak sakit lagi. Iya. Tinggal yang di sebelah kiri, sebentar, Pak. Ya, oke. Nah, ini kakinya diposisikan begini, ya, untuk membuat ototnya dan uratnya pada posisinya sehingga kita menekan seperti ini. Kemudian kita urai bagian otot paha dengan cara seperti ini. Dari atas ke bawah, ya. Jangan dari bawah ke atas. Nah, kemudian kita tarik ke bawah dan kita gerakkan. Ini tempurung lututnya saya pegang, teman-teman, ya.
Nah, ditekan, kemudian digerak-gerakkan, kemudian menggerakkan urat yang ada di bagian depan tempurung lutut persis ya, digerakkan ke kiri dan ke kanan, tapi gerakannya hanya sekitar 1 sentian ya, jangan terlalu jauh. Nah, kemudian kita posisikan seperti ini ya, tekan, 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 kemudian kita buat gerakan seperti ini. Boleh dengan posisi kita berdiri, boleh dengan posisi seperti ini. Tahan di sini, kemudian kita goyang. Nah, ini bunyi ya. Nah, ini ada bunyi. Itu yang membuat di atas sini jadi sakit. Itu sudah saya berdasarkan pengalaman sudah pijat ribuan orang dan ada datanya. Dengan keluhan sakit pinggang ini sudah ribuan orang, teman-teman. Saya jadi tukang pijit dari tahun 2014 sampai sekarang. Video ini dibuat tahun 2022. Tepatnya tanggal 2 September tahun 2022. Saya sudah pegang ribuan orang dan saya sudah sampai pada keyakinan bahwa salah satu penyebab sakit pada tulang panggul ini, sakit pinggang yang diponis saraf terjepit, kadang-kadang karena seseorang pernah mengalami keseleo di masa lalu. Itulah yang membuat urat pada bagian ini tertekan, berdiri lama sakit pada bagian paha, kemudian sakit pada tulang belakang. Oke, rileks Pak ya. Ya. Nah, buat serileks mungkin pasien yang kita pijat, kemudian tarik ke bawah begini. Untuk mengurai otot betis yang sudah dipijat tadi, supaya tidak sakit setelah selesai pijat. Pak Mumin, boleh nggak dari bawah ke atas? Jangan dari bawah ke atas, karena kalau dari bawah ke atas itu bisa membuat otot betis menjadi cedera, dan jika seseorang pernah mengalami otot betis ketarik ke atas, itu akan membuat lebih parah dan akan timbul rasa sakit setelah selesai pijat. Yang benar adalah dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita tekan di kiri kanan seperti ini. Ditekan begini. Kemudian kita naik di sisi kiri kanan, digerak-gerakkan. Di pinggir itu masih Tidak polis. boleh terlalu keras. Yang sakit tidak boleh dipijit, Pak. Kalau saya pijit di bagian ini, Iya. pulang Bapak tidak bisa jalan. Iya. Kalau di sini yang saya urut, Iya. kalau di sini yang saya pijit, itu melanggar. Karena kita tidak boleh memijit pada bagian yang sakit, Pak. Justru kadang-kadang orang yang menderita kesakitan biasanya justru pengennya Iya. dipijat pada bagian yang sakit. Nanti rasa sakit di sini akan hilang dengan sendirinya. Iya. Kalau urat atau otot yang berhubungan dengan bagian yang sakit ini kita pijat, kita selesaikan. Nah, jadi rasa sakit yang ada di sini tadi adalah akibat di sini tadi yang bunyi. Iya. Sekarang saya tekan, Pak. Rasa sakitnya sudah berkurang? Iya, berkurang. Tidak ada? Iya. Tidak ada. Hampir tidak ada itu. Sudah tidak ada sakit. Nah, jadi kalau di sini sudah tidak ada rasa sakit, maka pada bagian ini pun walaupun ditekan begini tidak sakit lagi. Betul, Pak ya? Iya. Nah, ini sudah hilang rasa sakitnya. Yang jadi penyebab rasa sakit pada bagian ini muncul sampai ke bawah, ini kalau disentuh biasanya sakit, sekarang sudah tidak sakit. Kalau dulu disentuh begini sakit. Iya, pedis. Pedis. Sekarang sudah tidak pedis. Iya, sudah. Tidak. Nah, itu kalau tadi dipijit di bagian yang sakitnya, justru itu urat yang tertekan akan menjadi cedera dan akan menjadi penderitaan yang lebih parah. Nah, jadi tugas kita adalah merelaksasi. Nah, tidak boleh membuat pijatan pada bagian yang sakit sekali. Nah, tadi di sini sakit sekali pada saat saya kasih begini sakit sekali. Iya. Sekarang sudah tidak, Pak. Iya. Tidak sakit lagi karena saya sudah menyelesaikan penyebabnya di sini. Nah, urat yang di sini yang tertekan, saraf di pembuluh darah balik di sini yang tertekan, itulah yang menyebabkan urat pada bagian ini kaku sampai ke atas sini. Dan rasa nyerinya biasanya itu timbul pada bagian samping dan di tulang belakang. Iya. Nah, nanti kita selesaikan lagi. Yang belum subscribe, silahkan tekan tulisan subscribe, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita pijit pada bagian punggung. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke.
Nah, pada bagian punggung, teman-teman, saya akan tunjukkan yang sakitnya ya. Nah, biasanya ini sakit. Nah, ini sakit sekali. Ya. Ini masih sakit. Kalau tadi dari luar begini sudah tidak sakit. Sampai batas ini. Nah, batas ini masih sakit. Nah, kemudian di sini juga masih sakit. Nah, inilah yang sering disebut oleh teman-teman kita di medis adalah saraf terjepit. Nah, jadi cara menyelesaikan saraf terjepit seperti ini. Dari pengalaman saya, sudah ribuan orang terbantu, alhamdulillah. Kita selesaikan. Kita tekan seperti ini. Tarik ke arah luar. Tarik ke arah luar. Sakitnya sudah mulai berkurang, Pak? Iya, kurang. Sudah berkurang. Oke, nah sekarang kita selesaikan. Ini otot perut ketarik. Sakit sekali. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ini otot perut sakit sekali. Teman-teman nanti bisa lihat bagaimana cara saya mengatasi perut yang bermasalah yang diakibatkan oleh urat saraf kejepit. Nah, ini sudah mulai berkurang, betul Pak? Iya, Sudah mulai berkurang. Nah, nanti ini rasa sakit yang ada pada bagian ini teman-teman bisa hilang sama sekali. Caranya begini. Nah, kita relaksasi dulu pada otot punggung. Nah, direlaksasi pada otot punggung ini tidak boleh keras dulu, ya. Kita hanya relaksasi dulu. Cara pijat yang benar bukan berarti harus keras, tetapi bagaimana kita menekan pada bagian yang semestinya memang harus ditekan. Maka saya selalu kasih tutorial, teman-teman. Oke, cukup begini dulu, Pak. Ya, oke. Teman-teman bisa lihat. Ini kita tekan di sini sudah berkurang sakitnya, Pak? Iya, berkurang. Sudah berkurang? Hilang iya. Iya, berkurang. Sudah berkurang. Nah, tinggal bekas urat yang pernah ketarik tadi. Di sini juga sudah tidak sakit, Pak. Iya. Nah, jadi teman-teman percayakan bahwa metode ini adalah metode yang paling tepat untuk mengatasi sakit seperti keluhan Pak Kris, Pak Agustinus. Pak Agustinus ya. Nah, jadi Pak Agustinus ini dengan keluhan sakit pinggang, sakit pada tulang belakang, sakit pada bagian tulang panggul, sakit pinggang. Alhamdulillah rasa sakitnya sudah mulai terurai. Nah, sekarang saya tekan lebih keras. Sudah tidak sakit lagi, Pak? Iya, sudah kurang sedikit sekali. Sedikit sekali. Itu hanya bekas ototnya yang ketarik. Jadi ini secara umum teman-teman hanya gangguan otot dan urat yang bermasalah sehingga saraf menjadi tertekan. Jadi saraf yang ada di tulang belakang karena tarikan tidak seimbang di kiri dan kanan, itulah awal munculnya sakit yang hebat pada bagian pinggul, yang membuat kadang-kadang isi perut seolah-olah mau keluar. Ya, pada saat berjalan, pada saat berdiri, pada saat duduk, semua serba salah. Bahkan puncak-puncak sakit pinggang biasanya untuk balik badan saja tidak bisa. Iya, betul. Teknik pijatnya sambil diikuti, teman-teman. Nah, kita tekan begini memakai jempol. Di kiri kanan kita tekan untuk memastikan bahwa sudah tidak ada rasa sakit lagi. Betul, Pak? Tidak ada rasa sakit lagi? Iya, hilang ya. Hilang sakitnya Pak Agustinus ya? Iya. Nah, ini hilang seketika. Ini walaupun kurang dari setengah jam, teman-teman. Jika cara pijat seperti yang saya lakukan sekarang ini diikuti dengan benar, maka ini adalah metode yang paling baik untuk menyelesaikan sakit pinggang dan kadang-kadang diponis saraf kejepit. Nah, ini dia. Saya ketemu dengan Pak Agustinus di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pak Agustinus berasal dari Kota Manado, Pak ya. Iya. Di Air Madidi ya. Iya, air mandiri. Dari Air Madidi di Manado. Nah, jadi teman-teman Minahasa Utara. dari Minahasa Utara. Nah, ini kita pijat untuk merelaksasi otot punggung kalau ada masalah pada tulang belakang. Nah, sekarang kita pijat seperti ini menggunakan satu jempol saja, jangan terlalu keras. Tetapi ini saya ikuti sisi sebelah kiri tulang belakang. Ke atas begini, diperhatikan caranya. Ini saya menekan tidak terlalu dalam. Tetapi untuk orang yang kita pijat itu akan memberikan relaksasi yang sangat luar biasa, nyaman. Betul, Pak Agustinus? Iya.
Nah, mantap. Tidak ada rasa sakit. Jadi yang benar, pada saat kita memijat, sebelum kita pijat sakit, tetapi setelah selesai pijat hilang rasa sakit. Itu yang harus difahami. Jangan sampai salah pijat. Tidak ada rasa sakit sebelum pijat, setelah pijat malah badan sakit. Itu namanya salah pijat. Nah, jadi teman-teman, sengaja saya kasih tahu caranya supaya tidak salah pijat. Nah, jadi saya bagikan pengalaman seperti ini supaya teman-teman tahu. Ini cara pijat tulang belakang yang paling tepat. Cara pijat tulang belakang yang paling baik. Jangan bolak-balik begini. Kalau bolak-balik begini itu beresiko untuk membuat otot punggung menjadi cedera. Kalau otot punggung cedera, itu akan membuat posisi tulang belakang menjadi tidak simetris dan bantalan bisa saling gesek yang mengakibatkan saraf berat kerjanya dan akan menimbulkan saraf terjepit. Kira-kira begitu. Nah, kita relaksasi kembali. Ini tadi tidak seimbang otot punggungnya. Nah, setelah dipijat nanti pasti akan terbentuk, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh lihat caranya. Ini ditekan ke atas. Jadi jangan terlalu buru-buru ya. Nah, ini tadi ada cekungan-cekungan kulit di sini sebelum saya pijat. Nanti boleh review kembali videonya, teman-teman bisa lihat ini sudah berbeda. Bentuk tulang belakang ini sudah bagus. Nah, posisi tulang belakang sudah simetris sehingga bergerak pun sudah tidak ada rasa sakit kalau sudah seperti ini. Tadi agak mengkerut kulitnya, teman-teman bisa nanti di awal ulang videonya ya. Sebelum saya pijit, ada kerutan pada area otot punggung dan pada area tulang belakang. Itu ada kerutan. Nah, tadi ini bekas kerutannya, teman-teman, ini berkerut, ini berkerut. Itu menandakan bahwa tulang punggung Pak Agustinus ini tidak simetris. Nah, tidak simetris itu bantalannya ada yang mungkin ketika bergerak sedikit saling gesek, saling senggol, saraf jadi tertekan. Akhirnya menimbulkan rasa sakit dan itulah yang membuat aktivitas menjadi terganggu. Nah, ini sudah mulai bagus. Kerutan yang tadi ada di sini sudah hilang, teman-teman. Di awal tadi pada saat saya buka, angkat baju Pak Agustinus ke atas, ini ada kerutan di sini. Nah, jadi teman-teman, ini biasanya sakit yang seperti ini akan membuat seseorang menderita dan kadang-kadang tidak sedikit yang saya temukan kaki sampai mengecil. Ya. Karena berat untuk bergerak. Betul Pak Agustinus ya? Iya, betul. Berat bergerak. Berat untuk bergerak. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai sedikit agak rileks di otot punggungnya. Nah, sekarang kita kembali relaksasi di sini. Ini sama sekali sudah tidak ada rasa sakit, betul Pak? Iya. Nah, tadi saya kasih begini saja sakit sekali, ya. Ini sakit sekali. Sekarang sudah tidak ada rasa sakitnya. Nah, supaya otot punggung ini mapan, teman-teman, karena biasanya kalau otot punggung bermasalah itu akan membuat otot di sini juga jadi sakit. Otot di sini jadi sakit. Ini tulang belikat bermasalah. Ini sakit Pak, betul? Iya, sakit. Nah, ini sakit sekali. Dua-dua itu tadi itu. Dua-dua, ya. Dua-dua sakit. Nah, sekarang kita posisikan begini supaya ini hilang rasa sakitnya di tulang belikat. Sekarang kita tarik ke atas. Didorong ke atas seperti ini. Terus sampai ke atas. Ini hanya di sisi tulang belakang ya. Dan menekan tidak terlalu keras. Ke atas, kemudian kita tekan pada bagian ini, di bawah tulang belikat. Nah, di bawah tulang belikat kita dorong ke atas, jangan bolak-balik. Boleh nggak Pak Mukmin saya kasih begini-begini? Jangan, ya. Ikuti saja cara saya. Ini pengalaman saya, teman-teman. Ini pengalaman saya dan sudah kalaupun ada yang membuat argumen, maka saya bukakan data dan saya bisa memberikan nomor handphone untuk orang yang pernah saya pijit, testimonialnya, ya. Bahkan bisa berkunjung ke tempat praktek kami di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya Muhammad Mukmin,
tukang pijit terganteng sedunia. Ya, sekarang kita tekan di sini. Sudah tidak sakit lagi, Pak? Iya. Tidak ada sakitnya? Nah, tadi saya cuman sedikit tekan, hilang. Iya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, subscribe, like, dan bagikan videonya. Nah, selanjutnya yang sebelah juga harus kita perlakukan sama, ya. Nah, ini dari bawah ke atas kita tekan begini. Ini boleh menggunakan telunjuk yang ditopang oleh jari tengah dan jari manis. Kemudian boleh menggunakan jempol seperti ini dari bawah ke atas. Kemudian kita pijat lagi begini di sisi tulang belikatnya. Nah, sadap, Pak. Nah, jadi dipijat begini biasanya ngantuk. Iya. Betul mengantuk, Pak? Memang agak susah tidur, Pak. Agak susah tidur. Kayak ngantuk. Nah, biasanya susah tidur, sekarang baru dipijit di bagian ini saja sudah terasa mengantuk. Nah, ini teman-teman efek daripada pijat refleksi itu, salah satu manfaatnya secara umum adalah bisa membantu melancarkan peredaran cairan dan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga jika peredaran cairan dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi lancar, maka badan pun akan sehat. Nah, sistem detoksifikasi racun lancar, kemudian sistem imun kita bisa meningkat dan akan membuat kita menjadi sehat. Jadi Pijat Indonesia adalah salah satu channel tukang pijat terganteng sedunia yang insya Allah sebagai salah satu solusi sehat tanpa obat. Jadi sehat secara alami hanya dengan pijat refleksi. Oke, sekarang coba balik badan, Pak. Nah, duduk basila. Ya. Biasanya kan susah. Iya, ini. Hah? Ini masih sedikit Pak, kaku di sini. Sedikit masih agak kaku. Iya, begitu. Tapi dulu tidak bisa sama sekali begitu. Iya, memang nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah, sekarang coba numpang duduk di kursi, Pak. Ya. Oke. Coba tumpang kaki. Nah, ini sudah naik. Ini sudah mulai naik. Nah, Tadi biasa cuma sampai sini. coba. Oke. Nah, sekarang Bapak kasih testimoni. Sebelum saya pijat tadi, Cuma begini. cuma begitu. Sekarang Ini sudah di atas ini. sudah di atas, sudah bisa ongkak kaki. Tinggal masih tekankan sedikit. Ya, nanti Pak, selesai itu. Iya. Kalau ototnya sudah mapan, insya Allah sudah bisa numpang. Ini tadi di awal Iya, tidak nggak bisa naik. Ada Ini videonya, cuma sampai di sini tadi. cuman sampai di sini. Nah, sekarang yang sebelahnya, Pak. Ini sudah. Oke, dibalas. Ya, sama dia, Pak. Sama. Iya. Nah, Nah, sudah. ini agak berat dia sedikit. Agak berat berat masih. dia. Oke, ini masih agak berat. Kita setel lagi, tapi sudah tidak terlalu sesakit yang tadi. Nah, sekarang coba angkat, Pak. Nah, sudah. Nah, coba bantu, baru naikkan. Iya. Oke. Ini Yang bisa- jelas sudah bisa. Iya, ini masih kaku, Pak. Masih kaku di bagian? Iya, sini dia. Di bagian ini. Sini Nah, nanti kita selesaikan lagi. Tapi yang Kalau jelas ini sudah. sudah. Nah, ini so. Nah. So bisa. Tapi ini. kebiasaan Bapak selama ini kalau numpang kaki begini yang sebelah mana, yang di atas? Ini. Yang ini. Iya. Nah, yang kiri jarang naik. Yang kiri jarang. Nah, sekarang dilatih. Oke. Tapi tadi cuman sampai Tadi cuma begini, Pak. tadi cuman begitu. Ini Berarti so- sekarang sudah ada peningkatan, sudah Iya. bisa rapat begitu. Ya, ini so kena dia. So kena. So Jadi rapat. tinggal dikasih naik nanti latihan. Nah, setelah seperti ini teman-teman, latihan selanjutnya untuk Pak Agustinus adalah berdiri baru jongkok begini, berdiri jongkok. Supaya otot paha jadi normal. Nah, itu. Biasanya berat untuk begitu, Oh, Pak, iya, ya? berat. Ini so ringan, Pak. Sudah ringan. So ringan dia. Soringan. Oke. Nah, bunyi semua. Ya. Sudah mantap, Pak. Nah, ini so boleh lepas tangan. Sudah boleh lepas tangan. Biasanya Oke. kan mesti tongkat begini, Pak. Batongka begitu baru bisa naik. Kalau sekarang sudah bisa lepas tangan. So lepas. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat selalu Pak Agustinus. Sampaikan ucapan terima kasih kepada penonton ya yang sudah mendukung kasih, channel mantap. kami. Mantap, Pak. Mantap. Oke, Pak Agustinus luar biasa, sudah bisa jongkok berdiri, sudah bisa numpang kaki. Di awal video tidak bisa. Oke, bagikan video yang sebanyak-banyaknya, subscribe, like, dan bagikan. Salam sehat, terima kasih. Saya Muhammad Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.